Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber saya, Mas Yudi Purnomo di sini penggiat anti korupsi kita, bahkan juga Pak Kudri Ya, sebagai pengamat pidana kita, bahkan juga lewat sambungan Zoom ini sudah hadir Prof. Hamdi Muluk, psikolog politik kita pemirsa. Seperti kita ketahui bahwa ya memang kasus korupsi ini kembali terjadi dan kali ini sorotannya adalah ke menteri-menteri pemerintahannya Jokowi. Kita bukan overgeneralisir bahwa menteri dalam pemerintahan sebelumnya juga banyak tersandung kasus korupsi mulai dari SBY, Megawati bahkan juga sebelumnya. Tapi mayoritas dari mereka adalah menteri dari partai politik. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Mungkin sekarang saya ingin pertama kali kepada Prof. Hamdi Muluk. Prof, analisis Prof, kalau menteri yang mayoritas tersangkut kasus korupsi adalah dari parpol, apa sih akar masalahnya? Apakah lagi-lagi menteri yang dari parpol ini suka dianalogikan sebagai ATM-nya parpol? Jadi ketika menjabat ya udahlah cari uang sebanyak-banyaknya. Bagaimana Prof? saya kira kesimpulan itu mungkin absah ya. Maksud saya walaupun belum ada penelitian yang secara metodologis robust betul kuat betul yang untuk menarik kesimpulan seperti itu, tapi mungkin kecurigaan sementara bahwa akar permasalahannya memang terletak pada eh, apa politik berdaya tinggi dalam sistem demokrasi kita, dan kita tahu bahwa hal ihwal pembiayaan partai politik itu di negara kita kan memang seperti inilah kira-kira bunyinya. Kita tidak pernah tahu sebenarnya partai politik itu dapat pembiayaan dari mana, tapi dia mampu melakukan seluruh aktivitas kepartaian eh, dengan tidak berbiaya murah. Ya, kalau kita mau hitung secara logika saja, berapa sih yang harus dikeluarkan untuk sewa gedung, biaya pegawai, biaya operasional, belum lagi nanti aktivitas-aktivitas politik, kampanye, dan seterusnya itu kan menyedot biaya besar. Nah, kita tidak pernah tahu sebenarnya itu uangnya yang masuk berapa, keluar berapa, kan laporan keuangan partai itu ya kadang-kadang formalitas gitu ya. Sudah dilaporkan sekian tapi kita nggak tahu persis. Kalau kita lihat secara kasat mata sepertinya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh partai politik gitu untuk menjalankan seluruh aktivitasnya gitu. Nah, tentu pertanyaannya ini uangnya dari mana? Sementara kita juga tidak punya tradisi misalnya seperti di negara-negara maju, mereka menggait donasi dari masyarakat dan itu diumumkan. Kita bisa lihat betul, kita masuk akal lah begitu bahwa partai didonasi oleh publik. Nah, ataupun juga kita tidak punya mekanisme seperti kalau nggak salah saya di Australia gitu ya, seluruh pembiayaan partai politik itu ditanggung dengan mekanisme negara, jadi diaudit ketat, kita jelas gitu. Nah, kita ini abu-abu semua begitu. Sementara kita lihat ya partai itu bisa menjalankan seluruh aktivitasnya, bahkan misalnya untuk membiayai di lapangan, kalau yang banyak-banyak studi mengatakan ini ada politik uang lah, dan macam-macam lah ya, itu kan berbiaya tinggi semua. Tapi keuangan partai itu udah jelas gitu. Nah, ditengarai memang itu diambil gitu dari orang-orang dari partai yang menduduki posisi-posisi menteri, ya, karena itu kan banyak bahasa nggak enak itu bancaan, itu istilah orang. Bancaan ini ada proyek apa lagi, proyek apa lagi, nah itu jadi bancaan gitu, dan itu dikawal oleh menteri. Nah, kadang-kadang kan korupsi itu juga sering melibatkan tidak hanya satu pihak misalnya, karena keuangan pemerintah menteri itu diawasi oleh DPR, nanti kong kali kongnya dengan DPR, ya, setujuilah anggarannya kira-kira begitu. Nah, jadi kalau gitu kita bisa menarik logikanya dong, kalau partai itu memang membutuhkan uang dan satu-satunya kemungkinan untuk mengambil itu adalah di
bancaan gitu loh, proyek-proyek, dan di mana kader-kadernya jadi menteri atau kader-kader partai itu jadi kepala daerah, dan dari situ diambilkan. Nah, jadi kalau lingkaran setan ini nggak kita potong, siapapun rejimnya nanti, ini kejadiannya akan berulang terus begitu. Jadi mungkin diskusi kita hari ini tidak banyak manfaatnya lagi kita mengatakan, oh ini dari partai ini gitu loh. Sama aja sebenarnya, selama problem pembiayaan partai dan politik yang memang high cost politik ini nggak bisa diselesaikan, kejadiannya akan berulang terus begitu. Oke. Itu saja.